Beberapa saat kemudian, ketujuh algojo itu berhenti meronta dan memekik. Mereka menjadi tenang kembali. Sedangkan si nenek menarik napas lega sambil mengusap butiran-butiran keringat yang mengalir di keningnya. Ilmu sirep yang menguasai mereka sangat kuat. Tak heran mereka menjadi seperti boneka yang bisa dikendalikan sepenuhnya oleh si naga Antaka. Retno mengangguk lalu melihat semua algojo yang langsung pingsan tersebut. Lalu apa yang harus kita lakukan, Nyai Guru? Buka ikatan di tubuh mereka dan biarkan mereka beristirahat malam ini. Mereka pasti sangat kelelahan setelah tubuhnya dikendalikan terus-menerus oleh iblis betina itu, jawab Nyai Gondo Arum. Keesokan pagi harinya, satu persatu para algojo itu siuman sambil mengeluh sakit kepala yang teramat sangat. Nyai Gondo Arum pun memberikan mereka semacam ramuan obat dan makanan untuk mereka. Setelah selesai makan pagi, Nyai Gondo Arum pun mulai menanyai mereka. Apakah kalian bisa ingat dengan apa yang terjadi pada kalian selama kalian dalam kendali si naga Antaka? Sutarsih mengangguk lemas. Kami ingat, Nyai. Rasanya seperti mimpi. Kami tidak dapat mengendalikan tubuh kami sendiri. Kami tak kuasa untuk berkata atau bergerak sesuai pikiran kami. Kami hanya bisa berkata dan bergerak sesuai dengan perintah sang naga Antaka. Apakah semua prajurit dari Nogosari mengalami hal yang sama seperti kalian? Tanya Nyai Gondo Arum lagi. Tidak, sang naga Antaka hanya memilih orang-orang tertentu saja, jawab Sutarsih. Ya, berarti sang naga Antaka hanya memilih orang-orang yang bisa ia kendalikan dengan mantra-mantranya. Memang tidak semua orang bisa dikendalikan secara penuh dalam waktu yang lama oleh mantra-mantra seperti itu, ujar Nyai Gondo Arum. Lalu di manakah sarang dari si naga Antaka bersama komplotannya itu? Tanya Surodipo. Markas mereka ada di dalam sebuah goa di hutan larangan dekat Keraton Nogosari. Konon tempat itu adalah tempat pertapaan dari sang naga pertapa, jawab Sutarsih. Kalau begitu, ayo kita ke sana sekarang. Kita tumpas sumber kezaliman di negeri ini, tugas Retno. Tunggu dulu, itu terlalu berbahaya. Aku punya ide yang lebih baik, ucap Nyai Gondo Arum. Bukankah sekarang malam bulan purnama, waktu di mana sang naga Antaka akan mengambil korban persembahannya? Iya, betul, angguk Sutarsih. Kalau begitu, kita akan cegat para prajurit keraton yang akan mempersembahkan korbannya kepada naga Antaka. Lalu kita tukar korbannya. Saat sang naga Antaka membawa korbannya, kita ikuti dia diam-diam ke sarangnya, jelas Nyai Gondo Arum. Lalu siapa yang akan menjadi korbannya? Tanya Surodipo. Nyai Gondo Arum tidak menjawab. Ia hanya melirik lalu menatap Surodipo dengan seulas senyum penuh makna. Retno dan yang lainnya pun ikut menatap Surodipo.
Suradipo pun hanya bisa menghela napas karena dialah yang akan berpura-pura menjadi korban untuk naga antaka. Saat itu mereka mendengar suara derap langkah kuda dan manusia. Mereka semua pun bersiaga. Suara derap langkah kuda dan manusia. Sepertinya jumlah mereka cukup banyak. Mungkin para prajurit keraton, ucap Suradipo. Apa yang harus kita lakukan, Nyai? Tanya Retno. Tenang, kita sambut saja mereka, seolah tidak terjadi apa-apa. Tetapi tetaplah waspada, pungkas Nyai Gondo Arum. Maka Suradipo, Retno, dan Nyai Gondo Arum dan ketujuh algojo naga hitam pun melangkah keluar goa untuk menyambut para prajurit keraton tersebut. Ternyata benar dugaan Suradipo. Rombongan prajurit yang datang ke tempat itu sangat banyak, bahkan dipimpin langsung oleh Nyai Patih Kantili. Nyai Gondo Arum pun langsung menyambut mereka. Ternyata Gusti Patih yang jauh-jauh datang ke tempat saya yang tidak layak ini. Apa yang bisa saya lakukan untuk Gusti Patih? Sapa Nyai Gondo Arum. Nyai Kantili tidak menjawab. Ia hanya menatap tajam kepada Sutarsih dan para algojo naga hitam lainnya. Kemudian ia menatap Retno Jumini dengan tatapan penuh kemarahan kepada mantan murid sekaligus prajuritnya ini. Ditatap begitu rupa oleh mantan guru sekaligus atasannya tersebut, Retno malah menyeringai. Ia pun memberanikan dirinya untuk bertanya dengan ketus kepada sang Patih Nogosari tersebut. Apa yang Anda lakukan, Gusti Patih? Bukankah mereka ini orang-orang dari kelompok naga hitam yang dipimpin oleh sang naga antaka? Nyai Patih Kantili mendengus kesal. Ia kemudian kembali menatap Sutarsih dan kawan-kawannya. Mereka harus ditumpas. Bukankah pihak keraton sangat menghormati, bahkan mengkeramatkan sang naga antaka? Apakah yang membuat Nyai Patih merubah sikap? Tanya Suradipo penuh selidik. Nyai Patih Kantili menoleh kepada Suradipo, lalu menjawab sambil melemparkan senyum manisnya, seolah merayu Suradipo. Karena kau berada di pihak kami, tegasnya namun dengan kerlingan mata menggoda pada Suradipo. Retno pun mendengus kesal karena panas melihat mantan gurunya itu merayu mantan kekasihnya. Pada awalnya mereka memang dalam pengaruh sirup sang naga antaka. Namun saya sudah mengobati mereka, ujar Nyai Gondo Arum mencoba membela Sutarsih dan kawannya. Apakah itu berguna? Tanya Nyai Kantili. Tapi malah Suradipo yang menjawab. Semua perbuatan baik selalu berguna, sekecil apapun itu. Sia-sia saja. Mereka akan tetap menjadi musuh rakyat, dengus Nyai Kantili. Jangan terlalu cepat menghukum. Mereka hanya sebagai alat, bela Suradipo. Sebagai seorang pejabat negara, Tuan Tumenggung pasti paham bahwa semua tindakan apapun yang melanggar hukum pasti ada sanksi hukumnya. Mereka harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, tegas Nyai Kantili. Sang patih negeri tersebut kemudian menatap tajam pada Nyai Gondo Arum.
termasuk tabib Gondo Arum yang membuat ramuan hingga semua pria di negeri ini menjadi kehilangan kejantanannya. Pungkas Nyai Kantili yang kemudian kembali naik ke atas kereta kudanya. Rombongan prajurit Nogosari pun meninggalkan tempat tersebut dengan diikuti oleh tatapan penuh kemarahan dari Retno Jumini. Itulah nasib rakyat kecil, seperti pelanduk di antara dua ekor gajah. Dengus Retno yang teringat kembali kepada nasib almarhum ayah dan ibunya. Membingungkan, di pihak mana sebenarnya ia berdiri? Ucap Nyai Gondo Arum. Dia adalah tipe orang yang sangat pandai membaca keadaan. Tidak percuma ia dipilih sebagai Mahapatih di negeri ini. Selain dia memang orang kepercayaan dan terdekat sang ratu, sahut Surodipo. Cih, dasar orang berkepala dua, cibir Retno Jumini. Orang yang berpendidikan demikian itu biasanya bisa bertahan di segala zaman. Kau juga tentu setuju, bukan, Tuan Tumenggung dari Mataram? Ujar Nyai Gondo Arum sambil tersenyum penuh makna. Cih, bangsa bunglon. Kembali Retno mencibir. Itulah bagian dari kehidupan, desah Surodipo sambil meresapi ucapan Nyai Gondo Arum tadi. Apa yang diucapkan oleh si nenek yang memang benar adanya adalah sebuah sindiran kepada dirinya. Saat ini mungkin di Mataram belum terasa, karena Mataram masih sedang berusaha untuk berdiri kokoh menjadi sebuah negeri yang besar. Namun suatu saat ketika Mataram mencapai kejayaannya, konflik-konflik politik antara pejabatnya pastilah tidak dapat dihindarkan lagi. Nyai Gondo Arum hanya tersenyum melihat Surodipo yang nampak sedang termenung. Ia kemudian berkata, "Sudahlah, lebih baik kita bersiap untuk rencana kita nanti malam." Malam harinya, upacara kurban untuk sang naga Antaka dimulai. Seluruh prajurit dan tokoh masyarakat Nogosari berkumpul di tepi hutan larangan yang terletak di luar kota raja. Nyai Patih Kantili yang mengawasi jalannya upacara tersebut nampak duduk di atas punggung kudanya dengan dikawal oleh para punggawa terpercayanya. Sang ratu pun menyaksikan sendiri upacara ini dari dalam tandu yang digotong oleh 4 orang prajurit wanita yang berbadan kekar. Para hadirin semuanya memakai pakaian serba hitam. Beberapa bendera dan umbul-umbul yang berwarna putih bergambar naga hitam dipasang di sana. Sutarsih dan kawan-kawannya telah berhasil menukar korban yang akan dipersembahkan untuk sang naga Antaka dengan sosok Surodipo. Surodipo pun dibungkus dengan kain pocong berwarna putih, lalu digotong dan digeletakkan di atas semacam altar yang telah disiapkan. Para Nayogo pun memainkan musik gamelan, membawakan tembang yang asing bagi Surodipo. Dengan irama lagu yang membuat bulu kuduk merinding. Pada saat malam mencapai peraduannya, tiba-tiba angin yang sangat dingin bertiup kencang dari arah lembah, menerpa ke hutan rawa di mana pohon altar persembahan tersebut berada. Melewati pucuk-pucuk pepohonan di sana, lalu menghantam pohon-pohon tua raksasa yang menghitam angker
dalam kegelapan hutan yang sangat lebat tersebut. Daun-daun pun langsung berguguran, menambah seramnya suasana di sana. Tiba-tiba angin yang tadi dingin mencucuk tulang itu berhenti bertiup, berganti dengan angin pengap yang sangat panas serta menebar bau bangkai dan bunga 7 rupa. Bumi di sekitar rimba itu pun bergetar hebat sekali, sehingga membuat semua penduduk yang sedang duduk bertafakur di sana menjadi ketakutan. Mereka mulai beringsut mundur sambil berdiri dari duduknya. Namun tiba-tiba terdengarlah satu ledakan dahsyat yang diiringi suara kepakan sayap raksasa. Nampak sang naga Antaka terbang melayang menuju ke atas altar di mana pemuda korban persembahan itu tergeletak. Sang naga Antaka memperhatikan sejenak korban yang dibungkus oleh kain pocong tersebut. Hidungnya mendengus-dengus seperti sedang membaui aroma tubuh sang korban. Konon, menurut kepercayaan masyarakat Nogosari, sang naga Antaka bisa mengetahui korbannya itu masih perjaka atau bukan dari bau tubuhnya. Setelah yakin bahwa sang korban masih perjaka, sang naga Antaka lalu menggendong tubuh korbannya dengan mudah, bagai menggendong guling saja. Kemudian dia menggenjotkan kakinya dan wush, kembali dia terbang ke angkasa ke arah pucuk Gunung Lawu. Retno Jumini, Nyai Gondo Arum, Sutarsih, dan para mantan Algojo Naga Hitam pun langsung mengerahkan ilmu lari cepatnya untuk mengikuti sang naga Antaka ke sarangnya. Ternyata jarak yang harus mereka semua tempuh tidak terlalu jauh. Di dekat pucuk Gunung Lawu yang tertutupi oleh hutan yang lebih lebat daripada hutan tempat menyimpan persembahan tadi, sang naga Antaka mendaratkan kakinya. Ia kemudian membawa masuk korban yang ia gendong ke dalam mulut goa yang dijaga oleh beberapa Algojo Naga Hitam. Sang naga Antaka lalu masuk ke dalam sebuah kamar yang sangat mewah dan sangat wangi. Terlihat sangat kontras dengan keadaan di luar kamar yang merupakan goa semata. Ia kemudian melemparkan korbannya ke atas sebuah tempat tidur yang mewah. Wanita misterius di balik topeng naga hitam itu menyeringai melihat korbannya masih terbujur kaku dengan terbungkus kain pocong berwarna putih. Sesaat terdengar erangan nafas wanita ini. Namun ia kemudian melangkah mundur lalu keluar dari kamar tersebut dan membiarkan korbannya tergeletak di atas kasurnya. "Kalian jagalah korban itu baik-baik. Aku baru bisa menggaulinya saat matahari mulai terbit," perintahnya kepada 2 orang prajurit jaga di luar pintu kamarnya. "Daulat Kanjeng," jawab mereka berdua berbarengan. Sang naga Antaka pun melangkah meninggalkan kamar itu menuju ke bagian terdalam perut goa yang berada di Gunung Lawu tersebut. Di dalam kamar, Suradipo yang mendengar perintah si naga Antaka kepada 2 orang prajurit jaga di luar langsung membuka kain pocong yang membungkus tubuhnya. Ia kemudian melangkah dengan tanpa suara mendekati pintu. "Sepertinya ada 2 orang di luar yang menjaga pintu ini. Aku harus lumpuhkan mereka tanpa menimbulkan keributan."
Dengan hati-hati dan tanpa suara, Suradipa membuka pintu kamar itu dari dalam. Namun kendati demikian, tak pelak kedua penjaga yang patinya memiliki kemampuan lumayan tinggi itu tahu juga kalau pintu kamar itu dibuka dari dalam. Mereka langsung membalikkan tubuhnya sambil menghunus golok mereka. Akan tetapi bukan Suradipa namanya kalau tidak bisa bergerak secepat kilat. Kedua jari telunjuk dan jari tengahnya dari tangan kanan dan kiri bergerak laksana kilat menotok pangkal leher kedua penjaga itu. Maka kedua penjaga itu pun langsung berdiri mematung, tak bisa bergerak dan berbicara. Hanya bola mata mereka saja yang menatap tajam pada Suradipa. "Kalian tunggu di sini baik-baik ya," ejek Suradipa sambil tertawa cengengesan dan kembali menutup pintu kamar khusus tersebut. Pada waktu yang sama, Retno dan yang lainnya berhasil melumpuhkan para penjaga dan langsung berlari menerobos masuk ke dalam goa. Di sana mereka melihat dua orang prajurit jaga yang mengenakan pakaian serba hitam khas komplotan naga hitam, berdiri mematung tak bisa bergerak karena dalam keadaan tertotok di depan sebuah kamar yang dipahat pada sebuah cekungan di dinding goa tersebut. "Ini pasti perbuatan Kakang Suradipa," ucap Retno kepada Nyai Gondo Arum dan yang lainnya. Tabib tua itu pun mengangguk. "Benar, berarti sarang mereka berada jauh di dalam goa ini. Ayo." Kemudian Retno dan yang lainnya pun berlari menuju ke bagian dalam perut goa. Retno dan yang lainnya terus berlari mengejar si naga Antaka ke dalam perut goa tersebut. Aroma belerang semakin santer tercium menusuk hidung mereka. Semakin dalam, hawa pun semakin panas. Ternyata kita berada di dalam perut Gunung Lawu yang dipenuhi lahar. Kalian berhati-hatilah, peringat Nyai Gondo Arum kepada Retno dan yang lainnya. Suradipa terus melesat ke bagian dalam mulut goa. Ia menghentikan larinya sejenak ketika menyadari ada suara langkah-langkah kaki di dekatnya yang diiringi suara berdentingan dari rantai baja. Ia pun terus melangkah masuk ke dalam perut goa. Suradipa pun mulai menyadari bahwa ia sedang berada di dalam perut Gunung Lawu. Ia pun mulai melihat sungai-sungai lahar panas yang mengalir di sana. Keterkejutannya semakin bertambah ketika ia melihat para pemuda perjaka yang hanya mengenakan cawat dipekerjakan sebagai budak paksa di dalam gua tersebut. Mereka terus disiksa untuk menggali berbagai macam logam atau bangunan bagian dalam gua tersebut. "Sungguh biadab, keji," geramnya. Suradipa berniat untuk membebaskan mereka, namun ia berubah pikiran ketika mendapatkan suatu ide. Ia pun melompat ke atas langit-langit goa, lalu terus mengikuti para pemuda perjaka yang sedang membawa aneka hasil galian mereka ke bagian goa yang terdalam dengan melompat dan bergelantungan dari atas stalaktit ke atas stalaktit yang lainnya. Dan benarlah apa yang dilakukan oleh Suradipa. Ia telah sampai di bagian dalam goa yang paling luas. Di sana ia melihat suatu ruangan luas yang sangat megah dan indah, bagai bala penghadapan suatu keraton.
ia melihat sang naga Antaka sedang duduk di atas sebuah kursi singgasananya yang terbuat dari emas. Di hadapannya duduk bersimpuh para pemuda yang tangan dan kakinya diikat oleh rantai baja. Suradipa juga melihat Wirya Pranoto dan Suronoto, dua anak buahnya, berada di sana dengan tangan dan kaki terikat oleh rantai baja. "Tuan Tumenggung Suradipa dari Mataram, ayo lekas turun," bentak satu suara besar nan parau yang menggetarkan seantero goa tersebut. Yang keluar dari mulut sang naga Antaka suatu pertanda bahwa tenaga dalam manusia bertopeng naga hitam ini sungguh dahsyat dan tak bisa dianggap main-main. "Tenaga dalamnya sungguh hebat," keluh Suradipa dalam hatinya. "Ia juga bisa menyadari kehadiranku dalam sekejap. Aku tak bisa menganggap remeh makhluk ini," pikir Suradipa. Suradipa lalu berkelebat melompat turun dari atas langit-langit goa tersebut. Dia turun tepat di hadapan kursi singgasana sang naga Antaka. "Sungguh suatu siasat yang cerdik. Kau berpura-pura menjadi korban persembahan untukku," ucap sang Antaka. "Kalau kau sudah tahu itu aku, kenapa tak kau habisi aku sekalian tadi?" tanya Suradipa. "Karena aku sengaja hendak menuntunmu ke tempat ini untuk mengajukan suatu penawaran. Apakah kau mau menjadi hamba sahayaku dan hidup abadi selamanya? Kau bisa menjadi raja di raja di seluruh tanah Jawa jika kau mau menjadi hamba sahayaku. Kenapa kau mengajukan penawaran itu kepadaku?" selidik Suradipa dengan penuh rasa penasaran. "Karena kau orang yang cerdik dan punya cukup kemampuan ilmu kesaktian. Aku juga tahu kau orang yang licik dan pandai melihat juga memanfaatkan situasi. Maka kau cukup pantas untuk menjadi bonekaku, menguasai tanah Jawa yang berlainan dunia dengan negeri Nogosari ini." "Tawaran yang bagus dan muluk," ucap Suradipa sambil bersidekap. "Tapi kenapa harus jadi hamba sahayamu?" "Karena seorang laki-laki tak pantas untuk menjadi pemimpin, apalagi menguasai negeri ini," jawab naga Antaka. "Lalu bagaimana bila aku menolak tawaranmu itu?" tanya Suradipa sambil menyeringai. "Maka kau akan menjadi tumbal di dasar kawah Gunung Lawu ini," tegas sang Antaka. Suradipa tidak langsung menjawab. Ia lalu membuka sidekap tangannya dan menatap tajam pada sang Antaka dengan tatapan penuh selidik. Sampai akhirnya berkatalah ia, "Aku dapat merasakan gelagak dendammu terhadap kaum laki-laki. Demikian hebat. Kenapa?" Sang Antaka menggeram hebat sambil menjejak-jejakkan kakinya ke tanah dari atas singgasananya sehingga goa itu bergetar hebat. Terdengarlah suara geramannya yang diliputi penuh amarah menjawab pertanyaan Suradipa. "Kaum laki-laki tak pantas hidup di bagian dunia manapun. Laki-laki semuanya sampah." Suradipa dapat merasakan benar gelegar api dendam di dada sang Antaka. Ia semakin memahami apa tujuan sang naga Antaka melakukan semua ini
kepada kaum laki-laki yang ia culik dari sekitar Gunung Lawu. Tapi ia masih penasaran dengan latar belakang wanita bertopeng itu. Ia pun kembali bertanya, "Termasuk ayahmu?" "Ayahku," bentak sang Antaka. "Dia adalah biangnya segala sampah dan malapetaka di dunia ini. Aku sangat menyesal telah dilahirkan dari benih seekor durjana seperti dia." Suradipa termenung sejenak. Teringatlah ia pada sosok ayahnya, almarhum Ki Wirojaya, yang tewas dibunuh oleh Kirana Dikusila alias si hantu kelelawar hitam, yang ternyata adalah kakak seperguruannya itu sendiri. Ayahnya adalah sosok yang tegas sekaligus penyayang. Melintaslah kenang-kenangan yang ia lalui bersama ayahnya, terutama ketika ayahnya mulai menggembleng dan menurunkan ilmu kesaktiannya kepada Suradipa.